Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka jangan sekali-kali kita memandang dunia dengan pandangan yang luar biasa. Jangan sekali-kali kita memandang dunia dengan pandangan kekaguman kita kepada kehidupan dunia. Wallah, ketika hati kita mulai kagum dengan dunia, di saat itu hati kita mulai berpaling dari kehidupan akhirat. Di saat kita mulai kagum dengan kehidupan dunia, saudaraku, maka di saat itu penghormatan kita kepada para pemilik dunia, sementara kita memandang orang-orang yang menginginkan kehidupan akhirat dengan pandangan yang hina, akibat daripada kita sebatas melihat dengan dunia saja. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka ini yang pertama yang harus kita lakukan. Pahami tentang hakikat dunia, bahwa dunia ini hina. Dunia adalah sesuatu yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia, keharamannya hanya akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Sikap yang kedua, apa yang harus kita lakukan setelah kita sadar bahwa kita tidak akan lama hidup di dunia? Sikap yang kedua, ya akhal Islam, itu kita berhati-hati dalam kehidupan dunia. Kita hidup di dunia bagaikan berada di sebuah alam belantara yang kita tidak tahu kita akan melangkahkan kaki kita kemana. Kita butuh panduan. Bayangkan kalau antum masuk ke sebuah hutan dan antum tidak tahu kemana harus melangkahkan kaki. Mungkin kita akan tersesat jalan, atau kita akan dimangsa oleh binatang buas, atau mungkin setelah itu kita akan mati kelaparan di dalam hutan yang kita tidak tahu bagaimana belantaranya. Bagaimana kita harus masuk ke dalam sebuah hutan? Kita harus hati-hati, Pak. Hati-hati dari binatang buas, hati-hati dari segala sesuatu yang bisa mencelakakan diri kita. Jangan sampai kita terperosok di dalam jurang yang mengakibatkan kebinasaan diri kita. Demikian pula kita hidup di dunia harus hati-hati. Maka dari itu, ya akhi, perbekalan seseorang untuk hidup di dunia yang paling baik adalah diantaranya wara', sifat wara'. Apa itu wara'? Wara' itu artinya tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Wara' artinya meninggalkan segala sesuatu yang bisa dikhawatirkan akan membahayakan akhirat kita, Pak. Kita khawatir ketika kita mau melakukan suatu perbuatan, kira-kira ini bisa membahayakan akhirat saya apa enggak ya? Makanya orang wara' itu ya, sebelum berbuat dia selalu bertanya-tanya. Sebelum dia mencari nafkah, dia tanya dulu kepada ulama, mata pencaharian saya halal apa haram? Dia selalu berusaha berhati-hati dan selalu tidak ingin bagaimana caranya supaya dia tidak memakan yang haram dalam perutnya itu, supaya perbuatannya tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu hati-hati dalam hidupnya, Pak. Itu wara'. Maka kalau antum selalu berhati-hati, saya ini selama ini makanan yang saya makan haram atau tidak ya? Kemudian antum berusaha bertanya kepada orang-orang alim, para ustadz, itu tandanya antum wara' insyaallah. Ketika antum mau bekerja di suatu tempat dan antum tidak tahu hukumnya bagaimana, antum bertanya-tanya dulu kepada seorang ulama, seorang ustadz, apakah pekerjaan saya nanti ini halal apa haram? Insyaallah antum termasuk orang yang berbuat wara'. Sebelum kita masuk ke WhatsApp, kita tanya dulu, kira-kira apa tujuan saya mau nge-WhatsApp? Apakah ini akan bisa membahayakan akhirat saya atau tidak? Ketika kita mau main Facebook, ketika mau main media sosial dan yang lainnya, di saat itu kita berpikir, kira-kira ini akan membahayakan akhirat saya apa tidak? Kalau kita cara pikirnya seperti itu, Pak, berarti kita sudah punya sifat wara'. Dan ini perbekalan yang luar biasa.
Makanya Rasulullah bersabda apa? Wa khairu dinikum al-wara. Sebaik-baik agama kamu adalah wara. Sifat wara ini sangat kita butuhkan hidup di dunia ini, Pak. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan, kita butuh sifat sikap hati-hati dalam kehidupan dunia ini. Jika kita tidak punya sifat hati-hati, sembarangan dan tidak peduli, barangkali kita hanya akan terjerembab di dalam jurang-jurang api neraka. Na'udzubillah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Sikap yang ketiga, bagaimana kita bersikap dalam kehidupan dunia ini, akhi? Yaitu kita berusaha mempunyai sifat zuhud dalam kehidupan dunia. Apa itu zuhud? Zuhud yaitu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Semua perkara yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita tinggalkan. Jika kita lakukan, berarti kita termasuk orang yang zuhud dalam kehidupan dunia. Kita beli pakaian, kita mikir kira-kira pakaian saya ini manfaat buat akhirat atau tidak. Ketika kita mau belanja, yang kita mau beli ini kira-kira manfaat tidak untuk akhirat saya. Ketika kita mau melakukan suatu perbuatan apapun juga, kita tanya kira-kira perbuatan saya ini manfaat tidak untuk akhirat saya. Kalau kita punya sifat seperti itu, insya Allah kita termasuk orang yang zuhud dalam kehidupan dunia, Pak. Dan kemudian hati kita pun tidak terpaut dengan dunia. Hati kita pun tidak terlalu gembira ketika kita mendapatkan kehidupan dunia. Karena orang yang beriman, yang faham, yang sadar tentang hakikat kehidupan dunia, ketika mendapatkan kesenangan dunia, justru ia berpikir, ini kira-kira kesenangan yang saya dapatkan ini merugikan saya tidak di akhirat saya. Kira-kira bermanfaat tidak untuk akhirat saya. Oleh karena itulah ya akhwat Islam, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita lebih bergembira dengan hidayah, lebih bergembira dengan ketaatan, lebih bergembira dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala daripada kehidupan dunia. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya lah hendaklah mereka bergembira, kata Allah. Sebagian ulama menafsirkan, katakanlah dengan rahmat Allah, yaitu Islam, yaitu qul bi fadlillahi wa rahmati, katakanlah dengan karunia Allah yaitu Islam, wa rahmati dan rahmatnya yaitu Al-Quran, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Masya Allah, ternyata Al-Quran menyuruh dan mengajarkan kita supaya gembiranya kita itu dengan hidayah, ya. Makanya Rasulullah SAW ketika mensifati seorang mukmin, apa kata Rasulullah? Man sarratu hasanatuhu wa asa'atu sayyi'atu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa gembira dengan amalan solehnya, dengan amalan kebaikannya, dan ia merasa sedih, merasa susah dengan amalan keburukannya, itu pertanda ia seorang mukmin, kata Rasulullah SAW. Mukmin itu gembira, Pak, dengan amalan soleh. Mukmin itu gembira ketika ia bisa sujud kepada Allah, sholat. Mukmin gembira ketika ia bisa sedekah. Mukmin gembira ketika ia berpuasa. Dia bergembira sekali. Tapi ketika ia mendapatkan kehidupan dunia dan kesenangan, si mukmin ini justru berpikir, semua yang saya dapatkan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan saya lakukan? Subhanallah. Demikian pula hati manusia, apabila telah dipenuhi dengan cinta dunia, ia akan tenggelam di dalam kehidupan dunia. Tapi ketika hati itu tidak dipenuhi oleh cinta dunia, dia akan berlayar dengan tenang di atas kehidupan dunia. Dia akan sampai kepada pantai yang ia tuju, yang ia inginkan, itu pantai akhirat yang ia dambakan. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum.
Kemudian yang selanjutnya ya akhi, yang keempat, bagaimana sikap seorang mukmin dalam kehidupan dunia? Yaitu dia berusaha untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ia sadar bimbingan yang terbaik itu adalah bimbingan yang berasal dari pencipta alam semesta. Seorang mukmin sadar bahwasanya dia hidup di dunia dengan kehendak Allah pencipta alam semesta. Dan pastilah Allah menurunkan bimbingan untuk hidup di dunia ini. Bagaimana harus hidup di dunia? Pasti Allah punya aturan-aturan yang harus kita taati dalam hidup di dunia ini supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Si mumin sadar bahwasanya karena saya hidup di dunia dan tak akan lama dan saya akan meninggal dunia dan saya ingin masuk ke dalam surga, pasti Allah telah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab sebagai bimbingan hidup manusia dalam kehidupan dunia ini. Berarti apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Berarti kita harus menuntut ilmu tersebut, akhi. Mempelajari bimbingan yang berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah Al-Qur'an, ia adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh kepada Al-Qur'an, sangat butuh. Kita butuh kepada hadis, sangat butuh. Karena pada Al-Quran dan hadis itulah kebahagiaan hidup kita di dunia dan akhirat. Wallah, tak mungkin kita bisa bahagia di dunia kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kita mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan kecuali dengan mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum pernah memasuki surga dunia, ia tidak akan memasuki surga akhirat, saudaraku. Apa surga dunia? Kata Ibnu Taimiyah, wahya ma'rifatullah. Itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu surga dunia. Karena tidak mungkin seorang manusia bahagia di dunia kecuali dengan mengenal penciptanya. Ya Allah. Demikian memang Allah telah menciptakan hati manusia. Allah telah ciptakan manusia dengan fitrahnya. Fitrah untuk mengenal penciptanya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka hati mana saja yang tidak mengenal Allah akan menjadi hati yang tidak bahagia, walaupun ia memiliki dunia dan kesenangannya. Karena hati itu telah ada fitrahnya, dia ingin dekat kepada penciptanya. Dan hati mana saja yang dekat dengan Allah, dia akan tentram, dia akan tenang, dia akan bahagia walaupun ia tidak memiliki dunia, walaupun ia sebatang kara. Tapi ketika ia mengenal Allah, pengenalan ia kepada Allah memberikan ketegaran dalam hidup di dunia. Ya Allah. Maka dari itu ya akhwal Islam, kita hidup di dunia mau tidak mau dan harus setiap kita harus belajar tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi SAW, tentang bimbingan beliau di dalam kehidupan dunia, bagaimana kita harus bersikap. Maka ya akhi, subhanallah, Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadisnya yang sahih bahwa dunia itu untuk 4 orang, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, "Sa'uhaddithukum haditsan fahfadhuh." Aku akan sampaikan kepada kalian suatu hadis, hafalkanlah. "Innamad dunya li arba'ati nafar." Sesungguhnya dunia itu hanyalah untuk 4 orang. Siapa 4 orang ini? Kata Rasulullah, yang pertama, li'abdin ruziqa ilman wa malan. Untuk hamba yang pertama, yaitu seorang hamba yang diberikan oleh Allah 2, ilmu dan harta. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu agama ya akhi, ilmu tentang Allah. Diberikan oleh Allah 2 hamba ini, ilmu dan harta.
Dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah, ia sambung silaturahim, dan hartanya ia infakkan, ia keluarkan hak dari hartanya. Kata Rasulullah apa? Fahuwa bi afdalil manazil. Maka ini orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Yang paling tinggi derajatnya, bayangkan, Masya Allah. Siapa dia? Orang yang diberikan oleh Allah dua perkara. Apa itu? Ilmu dan harta. Yang kedua, wa abdin lam yurzaq ilman wa lam yurzaq malan wa ruziqa ilman, atau kama qala. Hamba yang diberikan oleh Allah ilmu tapi tidak diberikan harta. Ilmunya luar biasa tentang Al-Quran dan hadis, tapi sayang ia tidak memiliki harta dunia. Kata Rasulullah, wa huwa sadiqun niyah, dan niatnya benar. Dia berkata, kalau aku memiliki harta yang banyak, aku ingin berinfak. Maka kata Rasulullah, maka ia dengan niatnya tersebut dengan orang kaya pahalanya sama. Masya Allah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, hamba yang diberikan oleh Allah harta tapi tidak diberikan oleh Allah ilmu. Fahuwa yatakhabbat bih, kata Rasulullah, lalu ia menghambur-hamburkan hartanya di jalan syaitan. Dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia putuskan silaturahimnya. Dia pun tidak mengeluarkan hak hartanya. Kata Rasulullah apa, Pak? Fahuwa bi akhbathil manazil. Maka ini orang yang paling rendah, paling buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang paling buruk itu? Yang dikasih harta tapi tidak diberikan apa? Ilmu. Sehingga ia gunakan hartanya di jalan setan. Dia gunakan hartanya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dia gunakan hartanya, ya akhal Islam, hanya untuk bersenang-senang dalam kehidupan dunia, berbuat maksiat dan memperturutkan syahwat. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, wa abdun lam yurzaq ilman wa lam yurzaq malan. Hamba yang tidak diberikan oleh Allah harta, tidak juga diberikan oleh Allah ilmu. Sudah begitu niatnya buruk. Dia berkata, kalau aku memiliki harta, aku akan berbuat maksiat seperti si fulan orang kaya. Tapi tetap kata Rasulullah, yang paling buruk yang mana? Yang keempat atau yang ketiga? Kenapa yang keempat tidaklah paling buruk, Pak? Karena dia nggak punya duit. Kalau ini punya duit, Pak, dengan duitnya dia bisa menghalang-halangi manusia, dengan duitnya ia berbuat syahwat, dengan dunianya ia semaunya ia akan berbuat. Sementara ini nggak punya duit, nggak punya ilmu, cuma sebatas udah gitu niatnya jelek lagi. La haula wala quwata illa billah. Ya akhal Islam, maka dari itulah ya akhal Islam, azani Allah wa yakum. Berarti ini menunjukkan wajib kita menuntut ilmu. Kalau Anda berilmu lalu Allah berikan Anda harta dunia, harta dunia itu manfaat insyaallah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ni'mal mal lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta itu di saat dimiliki oleh orang yang saleh. Kalau harta dimiliki oleh orang yang saleh, manfaat sekali, Pak, untuk kaum muslimin, untuk dakwah, untuk fakir miskin, untuk orang susah. Masya Allah. Makanya ya akhal Islam, inilah sikap di antara sikap kita hidup di dunia, menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Jangan Anda berkata, nanti saja kalau saya sudah tua, saya akan menuntut ilmu. La. Sekarang. Segera kita duduk di majlis ta'lim, banyak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi, mempelajarinya, mengaplikasikan dalam kehidupan. Itu bahagia insyaallah di dunia dan akhirat. Kemudian yang keberapa? Yang ke-5.
Sikap yang kelima, bagaimana kita harus bersikap setelah kita tahu bahwasanya kita hidup di dunia tidak akan lama, sebentar saja, yaitu bersungguh-sungguh, ijtihad, bersungguh-sungguh dalam apa? Dalam segala kebaikan, semangat kita dalam segala macam kebaikan. Jangan lemah, jangan malas. Rasulullah SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Ihris, kata Rasulullah, semangatlah, bersungguh-sungguhlah dalam perkara yang bermanfaat buat diri kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah, jangan lemah. Seorang mukmin hidup di dunia itu semangat hidupnya, Pak. Semangat untuk berbuat apa? Kebaikan. Yang selalu dia pikirkan, bagaimana saya bisa bermanfaat untuk masyarakat saya, buat agama saya, buat bangsa saya. Saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang seorang mukmin orang yang bermanfaat untuk manusia. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Makanya kalau kita melihat bagaimana sejarah para ulama, semangat mereka di dalam kebaikan luar biasa sekali, Pak. Mereka orang yang sangat semangat dalam menuntut ilmu. Mereka juga semangat mencari nafkah. Mereka semangat untuk berbagai macam kebaikan. Lihat para sahabat Rasulullah, mereka semangat mencari nafkah, mencari dunia. Mereka semangat. Mereka juga semangat untuk beribadah, menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun sahabat yang pemalas. Tidak ada, karena itu bukan sifat seorang mukmin. Mukmin bukan pemalas, Pak. Beda dengan orang yang senantiasa ia dikuasai oleh malas, tidak ada semangat dan tidak ada kesungguhan ia dalam kebaikan, Pak. Ya akhi, azan ya Allah wa iyyakum. Maka sungguh sangat naib ya ketika kita sadar bahwa kita hidup di dunia sementara, kita tidak ada kesungguhan untuk benar-benar beramal soleh. Naib sekali, Pak. Mendengar adzan, tak terbetik hatinya untuk sholat. Melihat orang berbuat baik, tak terbetik hatinya, bahkan tak tertarik. Sementara kalau ia ditanya, apakah Anda yakin bahwa Anda akan mati? Oh ya, saya pasti akan mati. Lantas kapan Anda bersiap-siap, ya akhi? Itulah ya akhi, penyakit kemalasan itu, Pak. Seringkali menghentikan langkah menuju kehidupan akhirat, Pak. Maka kewajiban kita, akhi, lawan. Dan itulah yang disebut dengan jihad melawan diri sendiri. Makanya tidak mungkin kita bisa bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunia tanpa berjihad melawan diri sendiri. Disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Najjar dari hadis Abu Dzar dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' As-Shaghir. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul jihad an tujahid hawaka li ta'atillah." Jihad yang paling utama, kamu menjihadi dirimu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang lain dengan lafaz al-mujahid man yujahidu nafsahu li ta'atillah. Hakikat orang yang mujahid, yang berjihad, itu yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Jihadi kemalasanmu, jihad melawan diri sendiri, itu pangkalnya jihad. Bahkan kata Ibnu Hajar Asqalani, beliau menyebutkan dalam Fathul Bari, orang yang selalu kalah oleh hawa nafsunya, ia pasti kalah oleh musuhnya. Dan orang yang menang menghadapi hawa nafsunya, insya Allah dia akan menang melawan musuhnya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Jihadi diri kita, Pak. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menjelaskan tentang bab jihad dalam Sahih Bukhari, beliau menyebutkan tentang 4 martabat jihad. Kemudian beliau menyebutkan, pertama, jihadun nafs,
jihad melawan diri sendiri. Bagaimana cara jihad melawan diri sendiri? Di antaranya dengan cara menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan mengajarkannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka ya akhi, mujahadah harus kita lakukan di dunia ini, Pak. Kenapa? Karena ini jihad yang harus kita akan lakukan sampai akhir hayat kita. Selama hayat masih dikandung badan, setan tak akan pernah berhenti menggoda kita. Selama hayat masih dikandung badan, yang namanya hawa nafsu dan syahwat akan selalu membayangi hidup kita. Tak ada manusia yang tidak punya syahwat. Semua manusia punya syahwat, punya hawa nafsu. Jika ia tidak menjihadi syahwat dan hawa nafsunya, ia akan terhempas, ia akan binasa. Ya Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berjihad melawan hawa nafsu dalam ayat-ayat yang banyak. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran di antaranya, ya, demikian pula dalam surat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian mengira akan masuk surga sementara Allah belum mengetahui siapa yang berjihad di antara kalian dan siapa yang sabar? Lihat, Pak, jangan mengkhayal pengen masuk surga jika Anda tidak ada jihad melawan diri sendiri. Karena Allah mengatakan, apakah kalian mengira akan masuk surga sementara Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad dan sabar. Berjihad lawan hawa nafsu ini, Pak, berat sekali. Di saat maksiat ada di depan mata, syahwat menggebu-gebu, tidak ada orang lagi, sendirian kita di dalam kamar. Di situ jihad luar biasa sekali. Bagaimana supaya saya tidak berbuat maksiat, luar biasa. Dan banyak yang gagal di saat itu, ya akhwal Islam. Karena kata para ulama, ujian yang hakiki itu di saat maksiat di depan mata. Syahwat kita menggebu dan tidak ada orang. Di situ ujian yang hakiki. Ini yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Di hadapan Nabi Yusuf, wanita cantik rupawan, bangsawan, dalam keadaan di sebuah kamar yang ditutup pintu-pintu dan jendela-jendelanya. Sementara si wanita ini menawarkan tubuhnya kepada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Tapi lihat, Nabi Yusuf telah berhasil menghadapi ujian yang begitu berat. Apa kata Nabi Yusuf? Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Mungkin kalau kita yang seperti itu sudah lupa daratan, termasuk saya. Ya. Berat ya akhi, berat. Para sahabat diuji oleh Allah dengan maksiat yang dekat. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Hai orang-orang yang beriman, sungguh Allah akan uji kalian dengan hewan buruan di saat kalian sedang berihram. Hewan buruan itu sangat mudah untuk kalian tangkap dengan tangan dan tombak kalian, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepada Allah di saat dia sendirian. Bayangkan, ketika ihram, para sahabat itu buruan mendekat sendiri, ditangkap pakai tangan aja bisa. Ketika sudah selesai ihram, lari menjauh. Ujian banget, Pak. Ini namanya diuji dengan maksiat yang dekat. Di zaman sekarang kita pun diuji dengan maksiat yang dekat.
Saya yakin semua kita punya handphone, ya kan? Di handphone ada internet. Di internet berbagai macam kerusakan mengerikan. Ketika kita sendirian, seringkali kita terhempas oleh nafsu syahwat kita. Kalah. Tak ada perjuangan. Tak ada kesungguhan. Terkadang seorang pemuda ada yang berkata, "Ustaz, saya lemah di depan maksiat. Saya tak punya daya, saya tak berdaya. Saya lemah di depan maksiat." Padahal sebetulnya ia tidak lemah. Sebetulnya dia punya kekuatan, tapi ia tidak gunakan kekuatan tersebut, saudaraku. Dengarkan Rasulullah mengatakan dalam riwayat Ibnu Hibban, "Khamsun min ahlin nar." Ada 5 orang yang ia termasuk penduduk api neraka. 5 orang itu siapa yang pertama Rasulullah sebutkan? Ad-dha'if alladzi la zubra lah. Orang yang lemah, yang tidak punya kekuatan untuk menahan hawa nafsunya dan syahwatnya. Jika Anda berkata, "Saya lemah di depan maksiat," siap-siap Anda masuk dalam hadis tersebut. Tidak, wallah, sebetulnya Anda tidak lemah. Anda punya kekuatan, Anda punya kemampuan. Gunakan kekuatan itu. Apa kekuatan itu? Keinginan masuk surga. Kekuatan untuk bisa pergi meninggalkan maksiat. Gunakan itu ya akhal Islam. Maka ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum. Jihad melawan hawa nafsu harus kita lakukan. Dan ini jalan ya akhal Islam untuk bisa masuk ke dalam surga. Maka orang yang bersungguh-sungguh berjihad melawan hawa nafsunya, insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu kebaikan untuk dia, insya Allah. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, kami akan berikan ia petunjuk kepada jalan-jalan kami yang lainnya. Subhanallah. Orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan menjihadi dirinya untuk senantiasa tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, menjauhkan maksiat, Allah mudahkan lagi kepada jalan-jalan Allah yang lain. Pintu-pintu amal yang lain Allah bukakan kepada dia. Masya Allah, alhamdulillah. Saudara-saudaraku sekalian, maka ya akhi, berusahalah berjihad melawan hawa nafsu. Dan untuk menjihadi diri kita, Pak, ada perkara yang harus kita pahami, yaitu bagaimana caranya kita menjihadi diri kita. Yang pertama, kita harus tahu kelemahan kita. Kelemahan kita apa? Iya, Anda di depan saya ini laki-laki semua ini. Mudah-mudahan laki-laki yang normal. Rasulullah mengabarkan ujian terberat bagi laki-laki itu wanita. Atau Rasulullah, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling berbahaya untuk laki-laki dari wanita. Jangan Anda berkata, "Saya kuat Ustaz, tidak akan terfitnah oleh wanita." Bohong. Sekuat apapun Anda, lama-lama Anda akan lemah juga di depan wanita. Jangan merasa Anda pede, "Insya Allah saya tidak akan terkena fitnah wanita." La wallah, la wallah. Para salafus soleh saja ada yang umurnya 80 tahun masih takut khawatir fitnah wanita, Pak. Apalagi Anda yang masih lemah. Kecuali Anda yang tidak punya syahwat, mungkin impoten atau wallahu a'lam. Ya akhi, lalu kenapa kemudian banyak di antara kita lebih asyik dan sangat asyik chattingan dengan akhwat, meng-add akhwat? Allah, saya niatnya bagus Ustaz, mau dakwah. Hati-hati Pak, itu salah satu pintu syaitan itu Pak. Anda mau mendakwahi wanita, yang pertama, Anda yakin tidak akan terfitnah? Yakin? Oh yakin saya tidak akan terfitnah. Haji,
Sementara Rasulullah mengatakan, aku tidak meninggalkan untuk kalian fitnah yang lebih bahaya dari wanita. La wallahi ya akhal Islam, azan ya Allah wa yakum. Lari, hati-hati. Nah ya akhi, azan ya Allah wa yakum, kenali pintu kelemahan kita. Kita semua laki-laki lemah pasti depan wanita. Maka pintu ini harus kita jaga ketat. Jangan bermudah-mudahan. Jangan. Kenali. Setan itu masuk dengan berbagai macam cara ya akhi. Setan tahu ini orang suka sepak bola ini. Dia masuk dari pintu sepak bola itu. Akhirnya ia teralaikan dengan nonton sepak bola. Apalagi kalau lagi sedang ada kejuaraan dunia. Wah, Piala Champion ini mantap sekali ini. Inggris lawan Belanda. Wah. Sampai jam 2 malam pun bersedia untuk bangun, Pak. Ya, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Bukan buat sholat, tapi buat nonton sepak bola. Kan disebutkan dalam ayat, Ustadz, lambung mereka jauh dari tempat tidur. Itu buat orang yang sholat, Mas. Bukan buat orang yang nonton sepak bola. Apa manfaatnya? Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, azan ya Allah wa yakum. Nah, coba kita berusaha ya akhwal Islam. Karena berjihad melawan diri ini tidak akan sempurna kecuali dengan berjihad melawan setan. Ini masalahnya ada musuh kedua di antara kita ini, Pak. Setan. Maka dari itulah kata Ibnu Qayyim, tidak akan sempurna menjihadi diri sendiri kecuali dengan menjihadi setan. Bagaimana cara menjihadi setan? Kata Ibnu Hajar, bima'rifati khutuwati syaitan. Mengenal langkah-langkah apa? Setan. Karena masalahnya setan menyuruh kita kepada neraka sa'ir. Tidak ada kamusnya setan ngajak ke surga. Tidak ada. Setan selalu mengajak ke neraka. Maka dari itulah kita harus berhati-hati nih. Tahu nih bagaimana trik-trik setan menggoda saya ini. Ya, belajar Pak. Pintu-pintu setan tuh banyak sekali Pak. Terkadang ada orang yang akan Islam dibukakan alasan-alasan kebaikan untuk supaya terjerumus kepada keburukan. Ya. Kata Ibnu Qayyim, di antara jerat-jerat setan, seseorang disibukkan dengan amalan yang tidak utama, meninggalkan amalan yang lebih utama. Di antara jerat-jerat setan, seseorang disibukkan dengan yang mubah-mubah untuk meninggalkan perkara yang taat. Mubah, ya mubah. Saya Ustadz seneng banget deh yang namanya main kerambol. Ya, main kerambol mubah, permainan dunia. Tapi habis waktunya Pak, Masya Allah. Habis waktunya cuma main kerambol. Padahal kalau dia zikir, alhamdulillah. Enggak Ustaz, saya main kerambolnya sambil zikir Ustaz, subhanallah, alhamdulillah. Tipu daya syaitan. Ikhwatul Islam, azani Allah wa yakum. Nah ini ya akhi, ya pahami ini. Kalau kita tidak sadari itu dan kita tidak berusaha untuk menyadarinya dan memahaminya, kita termasuk orang-orang yang terpedaya oleh tipu daya setan ya akhwal Islam, azani Allah wa yakum. Nah ya akhi, jadi ini yang kelima, mujahadah, berjihad melawan hawa nafsu, dan ditambah dengan jihad melawan setan. Ya, bersungguh-sungguh dalam hidup kita ini kepada setiap sesuatu yang sifatnya manfaat. Harus kita kuat Pak, kuat kita, gak boleh lemah. Ya. Allah memerintahkan Bani Israel untuk mengambil kitab dengan kuat. Demikian pula perintah Allah kepada kita untuk mengambil Al-Quran dengan kuat, mengamalkan dengan kuat, mempelajari dengan kuat, sekuat mungkin, kerahkan semua kemampuan kita, ya, untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala.